tiba-tiba waktu itu penghargaan apa ya? Nominasi penyanyi pendatang baru terbaik katanya. Langsung namanya Teng. Giant J katanya. Wah, hah? Langsung saya tuh langsung berdetik. Ada fotonya tuh. Ada videonya. Wah, videonya malahan. Tapi lucunya videonya tuh video klip. Jadi yang muncul itu model. Ya tapi Giant J raksasa. Hah? Bener ini gitu kan? Ya itu wah langsung kayak alhamdulillah bangga banget. Mana lagi di situ ada orang-orang hebat, Bernadia, ada Salbriadi. Teman saja itu katamu, teman saja apa maksudmu? Ku beri semua yang engkau mau, ku beri semua waktu untukmu. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Awal Juli kalau saya tidak salah, 2024, beliau pernah datang ke podcast Kinari. Jalan-jalan ke Palmerah, ngelilingin pasar. Hari ini, di pertengahan November 2024, beliau hadir kembali di Palmerah. Ada Muhammad Jailani Suraman, Dimas Giant J. Kalau penyanyi, kalau bukan penyanyi jadi batuk, Mas Jay. Iya, saya juga teriak-teriak begitu jadi batuk. Jadi Mas Jay ini single baru ya berarti ya? Iya, ada single baru lagi. Banyak cerita nih Sobat TK setelah kemarin single Raksasa. Baru selesai syuting film. Iya. Menariknya lagi, baru terjun ke industri film. Baru terjun ke industri musik Indonesia. Mas Jay masuk sebagai salah satu nominasi penyanyi pendatang baru terbaik Anugerah Musik Indonesia 2024. Mas Jay cerita dong, jadi tinggian mana sama Marten Pas? Sama Marten Paes, waduh. Tinggian saya deh kayaknya. Jaya. Iya. Tapi Mas Jay masih kalah tinggi sama Suparwoto. Oh iya. Orang Bandar Lampung. Iya. Yang tingginya, menurut catatan Museum Rekor Indonesia, tingginya 2 meter 40 cm ya. Wah, iya ya. Manusia tertinggi di Indonesia, menurut Muri. Oh iya. Jadi dukung Indonesia apa Jepang? Indonesia lah, King Indo nomor 1. Jadi di akunnya Mas Jay lagi bikin konten tinggi-tinggian badan ya. Kalau sama Martin Pas terus sama Jay Idris itu masih kalah tinggi ya. Masih kalah mereka. Mereka masih kalah ya. Tapi Mas Jay kalah langsing sama mereka. Iya benar, kalah langsing, kalah skill, kalah lari. Mas Jay cerita dong itu. Jadi gimana kemarin sebelum single terbarunya? Mau cerita yang mana dulu nih? Kan banyak lagi diurutin dari awal. Abang mau cerita Indonesia dulu nih. Jadi kemarin abis dari sini, Juli itu Mas Jay belum syuting ya, lagi persiapan syuting film ya? Belum syuting. Baru persiapan. Akhirnya syuting film. Apa judulnya Mas Jay? Judulnya Mendadak Dangdut. Ada 2-nya nggak? 2? Enggak. Kayaknya karena itu tuh dibikin sedikit berbeda, jadi nggak ada dua-duanya, jadi nggak lanjut, bukan lanjutan. Jadi dibikin cerita baru. Iya, cerita baru dengan latar belakang yang sama gitu, mirip lah dengan Mendadak Dangdut tapi new version lah gitu. Apa perannya di situ? Lebih fresh. Saya itu jadi namanya tuh Bobon. Jadi ya penyambung cerita lah di situ nanti. Itu antara pemeran utama dan penyambung cerita lah. Pokoknya kalau nggak ada si Bobon ini nggak lanjut ceritanya. Itu sama siapa kemarin syutingnya? Ada Anya Geraldine, ada Keanu Abigail ya? Keanu Abigail ya? Iya, Keanu Abigail. Ada siapa ya? Banyak banget lah. Pokoknya artis yang Nurada Tahu dan Fajar Nugrah, banyak sih Mas. Satu frame nggak sama Anya Geraldine? Satu frame dong, sama Anya, sama Nura juga. Gimana Mas Jay akhirnya syuting film gitu loh? Biasa merasakan aja. Enggak. Ya mungkin impian beberapa bagian dari laki-laki di Indonesia lah ya, mungkin bisa
bersebelahan sama Anya Geraldine gitu ya. Auranya bagus sih, memang Anya Geraldine itu memang auranya mahal. Mas Jay itu kan mengawali karirnya dikenalkan sebagai penyanyi. Penyanyi. Nah, tiba-tiba sekarang mendadak acting gitu. Kalau saya tuh jujur bukan apa ya, mendeskripsikan diri saya sebagai penyanyi, bukan. Oke. Sebagai entertainer. Oh, is. Alah, Mak. Jadi kayak zaman sekarang tuh apa aja harus digas kalau penting cuan. Gitu kan Mas. Kalau kita cuman kayak mau jadi penyanyi doang tuh kayak aku nggak mau main film, aku nggak mau iklan dan lain-lain. Kayaknya zaman sekarang nggak bisa sih. Kecuali yang memang benar-benar udah punya nama dan menancapkan kuku yang tajam banget di dunia musik kayak mungkin Tulus gitu. Tulus kan dia eksklusif di nyanyi ya. Ya udah deh, kalau kayak aku kan juga baru banget gitu kan. Kalau udah sok-sok, aku nggak mau yang lain, mau penyanyi aja. Ya udah, orang nggak akan kenal aku lebih jauh gitu kan. Pokoknya apa yang ditawarkan dan menarik, kenapa enggak? Tapi asik ya acting tuh ya. asik banget. Atau ngerasa kemarin ketika berhadapan dengan sutradara film, dengan kamera film, ngerasa ya tetap aja nervous atau ya kalau nervous pasti ngerasa karena aneh kan gitu loh Mas Jay. itu kan orang-orang yang udah lama di dunia film. Itu produsernya dan sutradaranya itu kan Mas Monty Tiwa. Itu udah filmnya udah puluhan. Jadi kayak untungnya beliau itu orangnya welcome banget lah sama saya, karena kita tuh dari background yang sama. Dulu pernah dibully karena ukuran badan. Jadi ya kayak pas ketemu ngobrol asik, dia orangnya welcome banget, humble banget gitu. Jadi nggak jadi beban waktu syuting. Nah, jadi waktu syuting itu ya baca-baca skrip, dari mulai dikasih skrip dan reading segala macam ya lancar-lancar aja lah, alhamdulillah. Cuman ya karena ini first experience saya, betul. Ya apa ya? Bener kata orang sih. Main film itu tuh sebenarnya yang capek itu nunggunya, nunggu. Kalau kalau syutingnya itu ya sebentar sebenarnya, kayak bisa ya paling lama sejam 2 jam satu adegan yang segala macamnya, yang nunggunya bisa sampai 8 jam. Callingannya gitu jam 8, nanti syutingnya baru jam 5 gitu ya. Ya mending kadang misalnya callingannya jam 9, syutingannya jam 11 malam. Iya, gitu. Karena mereka kan apa yang terjadi di lapangan tuh kadang nggak sesuai dengan yang mereka jadwalkan, karena ya banyak hal lah, dan di situ serunya menurut saya. Nunggunya seru. Enggak juga, maksudnya tuh experience-nya. Kalau kayak kita nyanyi nih, kalau saya nyanyi di calling jam 11, paling ya jam 12 sudah naik tuh. Betul. Udah selesai naik, udah pulang. Kalau film nggak kayak gitu. Di calling jam 9, itu ntar mau fitting bajunya dulu, atau ngeset lokasinya dulu, terus make up segala macam. Dan mungkin ada skenario yang berubah di situ, ya seru lah, lebih kompleks kalau film. Enakan nyanyi sebenarnya ya? Kalau dibilang enakan karena mungkin terbiasanya dinyanyi ya bisa dibilang lebih gampang nyanyi lah. Ya kalau dibanding-bandingin. Secara waktu dan lain-lain. Karena kalau nyanyi ya kita kan menghibur orang nih, misalnya sejam gitu kan. Udah kelar, selesai. Kalau film kan berkelanjutan dan ya sama aja sebenarnya kayak nyanyi. Kalau nyanyi kan dalam bentuk video klip dan lagu yang bakalan dikenang. Kalau film kan filmnya tuh. Apalagi itu kayak saya tuh lagi ngebayangin kayak keluarga, teman-teman nonton saya di bioskop gitu. Itu yang bikin seru dan adrenalin tuh di situ. Dan ketemu orang-orang yang luar biasa juga. Jadi nervous acting depan kamera apa lebih nervous acting sama Anya Geraldine? Kalau sama Anya Geraldine jujur ini buat warta kota aja nih. Yang lain belum pernah saya obrolin soalnya. Ya, saya itu bukan tipe cowok yang apa ya, bukan takut kayak segan sama cewek, terus apa namanya itu ibaratnya kayak orang kan ngomong segan sama ini, tapi sama Anya Geraldine saya segan. Iya. Iya, nggak tahu kenapa ngajak dia ngobrol dia kayak apa sih ngerasa? Ya nggak sih gitu. Ya karena gimana ya? Ngerasa insecure gitu, Mas ya? Bukan insecure, lebih ke saya tuh percaya setiap orang tuh punya auranya masing-masing. Nah, jadi kalau Anya Geraldine tuh kayak punya aura yang jauh di atas saya lah gitu, kayak auranya tuh
menakutkan nih bagi Oh. saya gitu kan, kayak segan gitu. Ya satu-satunya mungkin wanita di lokasi syuting yang saya segan dan mungkin agak takut-takut mau ngajak ngobrol ya beliau lah, hanya. Itu jadi itu jadi Tapi orangnya asik. ya, itu jadi menghalangi Mas J untuk beradu acting saat Enggak sama saat syuting. sekali. Jadi ya beliau kan juga udah banyak filmnya dan Iya. saya sebagai pemain baru ya nggak terlalu banyak sih yang berinteraksi sama beliau. Memang ada beberapa scene doang. Jadi ya profesional aja sih Mas. Dan dia juga profesional banget orangnya. Jadi ya tidak ada yang, maksudnya yang bikin segan itu tuh ngobrol kayak misalnya lagi nunggu gitu. Oke. Itu aja sih. Sempet canggung lah ya. Canggung banget. Heeh. Iya di situ. Tapi kan di situ enaknya ada kayak Keanu yang ramah banget, Iya. humble banget dan lain-lain tuh kayak pemecahan suasana. Ada Bang Adi Sudirja juga. Juga orang-orang itu ya asik sih. Sebagai pendatang baru di industri film, ngerasa ini nggak? Ternyata susah loh ngapalin dialog daripada ngapalin lirik lagu gitu. Ngapalin dialog sebenarnya nggak susah. Apalagi kalau Ngepasin dialognya dengan panjang. adegan. Ngepasin adegannya yang susah. Jadi kayak misal nih kita di adegan itu lawan main kita si A, Anya misalnya. Terus kita kalau cuman baca skrip, ngapalin skrip doang itu kayak di kamera tuh kayak kurang bagus gitu, kayak kelihatan banget nih lagi main filmnya gitu kan. Kan orang kan maunya kan kalau nonton tuh kayak acting yang natural, kayak bener-bener lagi kejadian apa adanya. Nah, di situ tantangannya. Kalau saya tuh karena baru ya mungkin masih on script banget gitu, belum bisa yang kalau itu Improve gitu belum ya, bisa. jadi oke. begitu di lapangan diganti, misalnya, oh jangan bilang ini tapi bilang ini gitu oleh Mas Monty. Gitu. Jadi asik lah syuting pengen lagi sih ya buat yang mungkin mau ini. Saya mah peran nggak milih-milih, saya mau jadi jahat mau jadi baik nggak apa-apa saya mah. Tapi ada habis mendadak dangdut itu ada lagi, Mas J. Mudah-mudahan lagi di ini juga. Kalau saya mah kalau ada yang mau boleh banget. Ternyata menyenangkan ya. Ternyata Menyenangkan bermain karena film experience menyenangkan baru itu selalu menyenangkan. betul. Ketemu orang-orang baru, kru-kru baru gitu kan. Karena di lokasi syuting itu kan nggak cuman kita, oh saya mau syuting, saya cuman mau ketemu sama Mas Monty-nya, atau saya mau ketemu sama Anyanya aja nggak bisa. Kita dengan semua krunya harus berbaur. Jadi ya itu sih yang dirindukan. Ada adegan kemarin, adegannya gampang-gampang aja atau? Menurut Mas Adegannya J, itu ada yang gampang-gampang aja, ada yang menurut saya itu belum pernah saya lakukan sama sekali. Ya mungkin saya spill dikit nggak apa-apa kali ya. Ya ada Misalnya? saya tuh beradegan yang disuruh kayak ke banci-bancian gitu, kewangitan ada. Tapi nanti ditonton aja di filmnya. Ya mau lihat Giant J versi aneh itu tonton Mendadak Dangdut. Aneh banget, itu saya aja kayak adegannya, jangan-jangan pakainya juga nanti. nah lihat aja lah nanti. Pokoknya menurut saya itu bukan Giant banget gitu, bukan Oke. Giant J banget. Eh. Ya, tapi yang namanya film kan Ya memang berarti itu berhasil dong kalau itu ternyata orang nanti saya nonton ini bukan JNJ. Itu Iya. berarti berhasil. Harusnya ketawa sih ya. Ya. Tapi nggak tahu, kalau menurut saya sih antara ketawa dan jijik mungkin ya kali ya. Karena memang ya yang namanya syuting kan ya banyak lah itunya Mas. Tapi nggak protes ya? Kok begini sih Mas Monty? Gua harus jadi begini sih gitu. Enggak ya? Saya nggak mungkin protes lah. Nggak mungkin lah saya berani protes lah. Dan saya juga tipe orang yang disuruh A ya udah lakuin aja. Pokoknya Iya. sesuai skenario lah ya. Saya tuh nggak tipe orang yang misalnya disuruh A, oh saya nggak mau, pokoknya saya diri saya tuh nggak boleh kelihatan jelek, saya nggak gitu. Jadi ya apa yang disuruh saya lakuin. Ya semoga sampai nanti tetap begitulah. Jadi kalau tayang kapan rencananya? Belum tahu sih, tapi kemungkinan besar di awal 2025. Didoakan saja dan jangan lupa ditonton nanti. Ini proses syuting ini sempat mengganggu penggarapan single terbaru. Enggak. Justru Single apa ya? terbarunya apa Mas judulnya? Single terbaru Teman Saja. Teman saja. Single terbaru ini nggak ada kendala sih. Kalau syuting kemarin kan beda udah di schedule-nya udah dibedain.
Jadi waktu saya syuting beberapa hari itu memang benar-benar fokusin di syuting, nggak acara-acara promo nggak. Itu pengerjaan single Teman Saja itu setelah syuting Setelah. atau setelah syuting? Setelah syuting. Oke. Jadi Teman Saja itu rilis dibuat nih direkam itu kira-kira mungkin sebulan setelah Raksasa. Sebulan setelah Raksasa? Iya, setelah Raksasa beredar, rilis gitu kan. Nah itu, saya itu kan ngumpulin lagi tuh lagu-lagu beberapa, disuruh oleh bos gitu kan, disuruh oleh label. Coba deh kasih lirik-lirik lain yang bakalan jadi next songnya kamu gitu. Ya udah saya kasih, dan kebetulan waktu itu Mas Fadli ya sebagai manajer saya sendiri. Mas Fadli Emily, namanya sekarang Fadli Emily loh. Iya, dia udah jadi merangkap sebagai songwriter juga sekarang. Songwriter iya, manajer iya. Musisinya juga. Musisinya juga. Ntar kan saya ada promo-promo yang pakai gitar dia juga. Yang gitar. Banyak banget ya. Iya, serba bisa orangnya. Harusnya ada nih beliau nih Mas. Iya, harusnya diundang ya. Iya, harusnya. Lalu oleh Mas Fadli itu mau dibikin kayak mana nih gitu kan ya. Udah dikasihlah beberapa sampel yang buat lagu terbaru. Pertama saya ngasih lirik dulu, beberapa lirik. Tulisan sendiri nih berarti? Tulisan sendiri, ada mungkin 5 atau 6 lirik dengan judul-judul yang lain, berbeda, dipilihlah yang Teman Saja. Karena waktu itu tuh... Bentar, yang pilih siapa? Label atau si Mas Fadli? Ya diskusinya sama label. Diskusi sama label, kayaknya ini deh, yang cocok nih. Ya. Dibuat musiknya, ada 3 versi kalau nggak salah waktu itu, ada yang versi ngebeat, versi baladnya, pokoknya ada 3 versi, dan dipilihlah yang versi yang sekarang. Jadi lebih apa ya, kayak pop jazz gitu, lebih asik, ada trompet-trompetnya. Gitu, berharapnya ini tuh Giant J yang terbaru, yang di lagu Raksasa kan ceritanya dibully nih, yang udah happy, jadi lagunya pun berwarna sekarang, nggak yang hitam putih lagi. Iya. Itu pemilihan warna musiknya pun juga diskusi itu ya? Iya, diskusi. Kenapa nggak yang barat yang dikeluarin, kenapa bukan yang lain gitu? Iya, benar. Jadi saya itu pertimbangannya apa? Nah, waktu itu pertimbangannya itu mungkin karena yang sekarang dirilis itu adalah versi yang saya belum pernah nyanyikan. Jadi saya itu kan biasanya ini kayak yang lagu-lagu saya sebelumnya itu kan ya lebih ke balad, lebih ke lagu-lagu senja gitu-gitu kan. Terutama Raksasa juga lebih ke sedih-sedih gitu-gitu. Nah, di lagu baru ini mau dibuat tuh something yang berbeda gitu loh. Jadi liriknya sedih tapi musiknya jangan. Gitu. Musiknya harus happy. Nah, bagi yang mungkin terbiasa dengan lagu-lagu saya yang mellow, yang balad gitu-gitu, mungkin agak kaget sebenarnya. Makanya mereka tuh masih di otak mereka tuh masih Raksasa. Jadi saya live atau apapun tetap masihnya itu Raksasa. Jadi saya tuh sekarang ya udah dengerin dulu Teman Saja deh, ntar Raksasa gitu kan. Gitu. Raksasa belakangan ya? Iya. Jadi ngerasain ini nggak sih Mas, sebenarnya setiap kali rilis single ini berarti single baru setelah Raksasa ya? Atau sebelumnya ada? Belum ada kan? Belum. Oke. Jadi itu tadi terbebanikah dengan sukses Raksasa ketika merilis Teman Saja, atau ya namanya berkarya aja? Ya, jadi saya tuh cerita sedikit lah ya. Saya tuh sempat ketemu sama Mas Raim Lauda. Saya datang diundang kemarin tuh peluncuran lagu dia yang terbaru. Dia ngomong, saya nanya, dia ngomong kan ada yang mau bertanya, saya termasuk salah satu yang bertanya. Saya bertanya sama beliau tuh kayak, gimana sih rasa apa ya? Adakah beban untuk ngerilis lagu baru setelah lagu Komang? Beliau kan tahun kemarin kan menang AMI segala macam, Komang kan. Ya beliau bilang kayak, ya rilis aja lah dulu katanya, ya namanya laku nggak laku atau apa namanya itu ibaratnya mau dibebani atau tak terbebani, ya pasti ada namanya beban dari lagu yang meledak ke lagu yang baru gitu, pasti ada beban dan mungkin orang expect-nya akan lebih bagus.
Nah tapi ya balik lagi, kalau kita dengan beban itu malah nggak ngeluarin lagu, malah susah. Jadi ya saya mutusin ya udahlah kita gas ya, dengan ya paling PR-nya tuh kita harus mikir lagi nih gimana cara ngebesarin lagu Teman Saja. Gitu. Syukur-syukur lebih besar dari Raksasa ya. Amin, pengennya sih gitu. Hitungannya Mas Jaya apa? Apa? Ya harapan itu terwujud, harapan akan Pengennya lebih sukses terwujud dari Raksasa. Karena hitungannya gimana? Hitungannya maksudnya? Hitungan biar lagu Teman Saja ini bisa ngelebihin Raksasa. Nah itu, jadi kami biar itu gak jadi beban. Kami itu sementara selama ini tuh masih melakukan treatment yang dilakukan pada lagu Raksasa. Promosinya sama dan lain-lain. Ternyata mungkin agak apa ya, sedikit tidak sama harusnya ternyata. Karena pasarnya berbeda nih, Teman Saja dan Raksasa. Jadi Raksasa ini justru lagunya itu pasarnya itu ke anak-anak sekolah, ke yang masih masih sekolah dan sering dibully. Jadi kayak bocil-bocil. Kalau kita ngomongnya tuh bocil-bocil kan. Nah, kalau Teman Saja ini kan lebih ke remaja dan dewasa lagunya. Nah, itu kayak berarti kan kita harus ngelakuin sesuatu yang berbeda. Nah, itu yang sedang dipikirin, yang sedang dilakukan, ya berbagai macam cara lah. Karena saya tuh mikirnya gini, lagu saya itu semuanya berkonsep, Mas. Ya. Nah, dari Raksasa itu sebelumnya ada trilogi ya? Trilogi. Nah, Raksasa ini menceritakan tentang saya yang dulu. Nah, ini bakalan berlanjut nih. Dari Raksasa kan saya dibully, terus nantinya jadi something, jadi penyanyi. Nah, dilanjutkan dengan Teman Saja. Teman Saja ini ceritanya adalah tentang si Raksasa yang tadi. Kan kalau orang pada nonton video klipnya itu pasti ngeh bahwa ada seorang cewek yang nemenin dia dari nol. Betul. Nah, jadi temannya dari nol. Dan di situ dia suka nih, naksir sama temannya yang tadi. Nah, ujung-ujungnya bakalan jadi Teman Saja, ditolak lah gitu kan. Jadi si cewek lebih nyaman jadi Teman Saja. Dan di lagu-lagu berikutnya tuh bakalan dilanjutin ceritanya. Nah, di nextnya nanti mau dilanjutin tentang Pacar Saja misalnya. Bukan, maksudnya konsepnya. Jadi kayak ceritanya tuh masih nyambung-nyambung sampai ke ini kan single ke-6 ya. Single ke-5. Di 6 udah lagi dipersiapin yang ke-6, yang ke-7 nanti puncak dari cerita Raksasa. Jadi ada semestanya. Aku yang salah, Tuhan tolonglah, sama Runtuh Jadi Utuh itu beda semestanya. Universe-nya beda. Universe-nya. Jadi ada multiverse nih kalau di lagu-lagu aku tuh. Raksasa itu semestanya beda. Jadi Raksasa, Teman Saja, dan 2 lagu lagi bakalan satu semesta nanti. Itu digumulin udah jadi mini album tuh ya? Iya, sebenarnya udah ya, didoain aja kalau memang Teman Saja bisa melebihi Raksasa, mungkin bakalan ada planning untuk mini album. Artinya Teman Saja ini hanya awal ya dari cerita ya? Iya, awal dari 4 lagu yang bakalan di launching nanti. Jadi memang nggak berhenti di sini ceritanya ya? Enggak dong. Makanya selalu di setiap akhir video itu dibikin kayak menggantung endingnya, karena bakalan dilanjutin. Bisa lah sebenarnya jadi cerita film ya? Bisa banget sebenarnya, Mas. Iya. Kalau ada yang berminat ya, Mas Monty mungkin. Nggak, artinya Mas Jaya kalau bikin lagu memang sengaja dibikin seperti itu. Iya, artinya atau kemudian cocokologi. Kalau lagu ini ternyata ada sambungannya dibikin sambungannya gitu. Atau dari awal memang gue mau bikin 3 lagu, 4 lagu, 5 lagu bersambung gitu. Jadi kalau yang trilogi awal itu memang bisa dibilang ada konsepnya juga. Kalau yang sekarang ini sebenarnya bukan ada konsepnya, karena kebetulan juga ada kebetulannya nih, yang dipilih Teman Saja. Setelah dilihat, Teman Saja ini awalnya mau pakai model video klip yang sama dengan Raksasa, si Naomi Ivo. Itu kan teman saya di label juga. Dia yang jadi model video klip Raksasa kemarin. Nah, di Teman Saja ini biar nyambung sebenarnya, kemarin mau dibuat modelnya sama. Naomi Ivo, cuman kebetulan beliau berhalangan, jadi dibikin Naomi Ivo versi dewasa. Nah, di lagu Teman Saja ini. Nah, jadi setelah dilihat-lihat kayaknya nyambung deh lagunya.
karena teman saja, terus yang di Laksasa ada teman yang selalu nemenin dari bawah sampai dia jadi penyanyi, kayaknya nyambung. Nah dari situlah ide buat bikin sampai nanti akhirnya bahagia gitu. Oh. Ujungnya tetap bahagia, Ujungnya meskipun harus ceritanya bahagia. sedih nih Sobat WK. Jadi ini sampai tahun depan akan ada terus ya? Ada insya Allah. Mini album? Insya Allah, doain aja pokoknya. Album. Pokoknya nanti dengerin lagunya dulu, teman saja dan lain-lain. Kalau hasilnya bagus, insya Allah bakalan ada. Masih dengan Mas manajer yang sama pengerjaannya masih, atau enggak, artinya pengerjaan 2 single yang lain? Iya, masih sama itu Mas Padli. Masih dilibatkan ya? Masih, karena kan memang konsepnya seperti itu. Sampai di titik ini Mas Jai ngerasa apa ya, kemarin kalau Sobat WK yang lihat Instagramnya akhirnya ketemu sama Raffi Ahmad segala. Waduh, akhirnya bisa nyanyi bareng dengan Anji. Bahkan hari ini Mas Giant J dipilih sebagai salah satu nominasi di Anugerah Musik Indonesia 2024. Jadi ngerasa wah, dapat kayak ngerasa masuk jalan tol aja cepet gitu. Kelas akselerasi. Kayak dikasih gitu. spotlight gitu ya. Iya, itu tadi bersyukur sebenarnya, kayak ya balik lagi ke tadi sedikit, kayak ya kata Mas tadi kan mini albumnya kapan segala macam. Ya saya juga nggak pernah menutup diri buat berkolaborasi sama siapapun penyanyi. Ya pertama kan kemarin udah kolaborasi sama Anji itu lagu Raksasa, cover lagu Raksasa. Ya nggak menutup diri juga. Mungkin ada musisi lain yang mau ngajak saya kolaborasi atau mungkin bikin lagu bareng. Gak apa-apa banget. Nah itu tadi nerusin dari pertanyaan tadi, ya alhamdulillah ya dikasih jalan tol ya kayaknya ya. Mungkin ya terima kasih buat label saya juga, HP Music, buat manajemen yang sudah membukakan jalan. Jadi ya kelihatannya jadi gampang gitu. Betul. Baru 1 tahun terus cepat, ngeluarin lagu Raksasa, dapat nominasi AMI Award dan mungkin bisa diundang oleh Raffi Ahmad, oleh kemarin Dr. Richard dan lain-lain juga. Ya berkat lagu Raksasa sih itu sebenarnya. Karena ya mungkin relate ke mereka juga, nggak tahu nih kan. Nah apalagi yang cocok lah sama ciri khasnya Mas J juga pas masuk. Yang bikin saya apa ya, masih kaget kayak mimpi ya masuk nominasi AMI sih. Kayak kalau saya dulu kan nontonnya Tulus gitu kan, mereka masuk nominasi segala macam. Inspirasinya Tulus ya? Tulus inspirasinya. Suaranya bahkan mirip Sobat WK. Amin. Jadi ya itu kayak saya sendiri juga nggak nyangka Mas. Ya betul kata Mas tadi, mungkin jalan tol ya, bantuan dari manajemen, bantuan dari label, dan bantuan dari Tuhan juga. Ngerasa? Dari orang tua juga. Atau jangan-jangan rasanya malah, lah kok secepat ini gitu? Iya, saya juga nggak, beneran nih. Jadi waktu saya diundang preskon AMI, awalnya tuh saya tuh cuma diundang buat nyanyi, buat perform di acara preskon AMI katanya kan. Waduh, beneran ini preskon AMI gitu. Tapi kan. itu udah tahu bahwa masuk nominasi? Belum. Oh. Dan saya bahkan sampai saya berada di sana, Mas Padli manajer saya juga nggak tahu kan. Dia jadi ngobrol lah sama Mas Igun, orang AMI gitu kan. Mas, ini diundang nyanyi aja nih gitu kan, nggak ada yang lain nih gitu kan. Udah tunggu aja nanti katanya. Spill lah tipis-tipis katanya gitu kan. Orang kan biasanya gitu kan, pasti kan kayak penasaran apakah mungkin. Tiba-tiba pas sebelum saya nyanyi itu kan mereka udah mulai bacain. Terus dibacain itu ada yang ini Mas, ada yang ada videonya, ada yang cuma nama-namanya aja. Nah jadi saya tuh mikir, ya mungkin saya adalah dapat mungkin apa kek gitu kan. Satu yang nama-namanya masuk, ini namanya udah saya foto gitu, saya udah bangga banget ya. Tiba-tiba waktu itu penghargaan apa ya, nominasi penyanyi pendatang baru terbaik katanya. Langsung namanya Teng, Giant J katanya. Langsung saya tuh langsung berdetik. Ada fotonya tuh? Ada videonya. Videonya malahan. Tapi lucunya videonya tuh video klip. Jadi yang muncul itu model. Ya tapi Giant J Raksasa, bener ini gitu kan. Ya itu wah langsung kayak alhamdulillah bangga banget. Mana lagi di situ ada
orang-orang hebat, Bernadia, ada Sal Priadi. Wah, udah nggak bisa ngomong lagi dah saya. Padahal itu Bernadia sama Sal Priadi juga bilang ngomong, aduh ini Giant J orang-orang hebat ini. Gue seneng nih bisa satu nominasi sama Amin. Giant J, sama aja Iya. mungkin gitu Mas. Jadi ya. ada yang lucu nih Mas di Kenapa acara tuh? itu nih. Jadi saya itu kan nyanyi kan. Terus saya itu kan lagi ngefansnya sama Bernadia nih sekarang. Karena lagunya tuh relate Itu juga kan. satu album Waduh, ngehit semua ya. ngehit semua Bernadia itu. ya? Menguasai tangga lagu Indonesia lah. Ah, Jadi saya tuh ngefans sama Bernadia, walaupun saya udah di fallback nih di IG Nah. kan. Bukan sombong ya, bukan pamer, tapi ya alhamdulillah gitu kan. Saya tuh nggak nyangka. Jadi waktu saya naik ke panggung itu, mata saya tuh tertuju ke hanya beliau dia. kan. Hanya ke dia. Ya sama Masal, mereka tuh duduknya yang satu sudut sebelah kiri, satu sudut sebelah kanan. Jadi kan saya ke sana. Dia tuh lagi ngeliatin saya tuh lagi begini Mas, lagi hilang nafas saya langsung. Jadi waktu saya nyanyi di awal tuh gitu. Hah, saya bilang, ini kenapa ya? Itu nyanyi solo ya? Nggak berdua ya? Enggak. Oh, Sendiri, saya lagu raksasa kan. Oke. Jadi waktu dari awal mulai sampai ref pertama, itu saya kehabisan napas. Karena Bernadia? Karena dilihatin Bernadia. Jujur. Oh. Ya mungkin karena crowd-nya rame juga kan. Jadi, wah, saya bilang kenapa ini? Enggak apa ya, kayak bukan saya ini gitu kan tiba-tiba gitu. Nah, Biasanya begitu. juga pernah begitu ya? Ya biasanya kalau nyanyi ya kalau nggak cuman los aja gitu kalau ya? cuman satu lagu kayaknya nggak secapek itu, nggak sehilang napas itulah. Nah, begitu selesai rap pertama, orang pada tepuk tangan, baru tuh kayak gitu, baru nyanyi lagi, baru normal enak lagi, ya? baru enak lagi. Itu Ya, tapi si tapi Bernadia masih begini. Ya mungkin waktu saya lihat aja, tapi gara-gara itu, setelah itu saya nggak liatin dia lagi. Oh. Takutnya sesek lagi ya. Soalnya kalau Ya, lihat namanya- bisa sesekali napasnya. Takutnya kan kalau kita ngefans sama orangnya wajar lah gitu kali ya. Mungkin saya juga kalau mungkin depan saya tulus, Tulus, ya. sesek juga mungkin saya langsung. Kaki mungkin gemeter kan? Nggak tahu ya. Kalau gitu. diliatin Mas Sal Priadi mah biasa aja ya. Ya kalau Sal tuh saya ngefans idola tapi kayak ya kebetulan waktu saya lihatnya Bernadia, ya ampun saya bilang kan. Saya mimpi apa nyanyi diliatin Bernadia Iya. gitu. Biasanya saya ngeliatin dia nyanyi gitu kan. Ya itulah. Beda Amin. vibes-nya ya ketika Oh, beda ternyata banget. idola nyanyi ngelihat kita tuh beda ya vibes-nya ya. Jadi kalau kita ngelihat idola nyanyi itu udah biasa banget Mas. Jadi kayak kita nyanyi dilihat idola pressure-nya wah langsung naik. Iya. Kayak misalnya kita nge-gym tuh yang biasanya kita mainnya 100 kilo, tiba-tiba jadi 300 kilo. Itu apa? Sempat ngobrol nggak sama Bernadia? Sempat foto. Apa yang diomongin dia? Pertama dia masuk, itu kan saya datang duluan. Dia masuk kayak, halo katanya kan. Saya bilang, halo Nadia. Kita udah follow-followan kan di IG kata dia gitu kan. Udah iya. Kamu ngapain kesini nyanyi ya? Gitu. Ya, oh ya, good luck ya gitu. Waduh dapat good luck dari awal kan, mungkin dari situ juga udah baru wah. Setelah nyanyi ngobrol lagi nggak? Awalnya tuh mau bikin konten. Oh. Cuman begitu selesai turun dari panggung kan kami kan naik semua tuh, saya, Sal Priadi, Rahmania sama Bernadia naik tuh bareng-bareng. Berempat sama Pak Chandra yang ketua AMI Chandra dan Darusman. Chandra Darusman dan ada ibu apa gitu yang dari kementerian. Selesai dari situ, Bernadia sama saya tuh baru mau turun, wartawan semuanya zeng ke Bernadia. Bahkan ya itu tadi Jadi pas Giant J yang segede itu nggak disamperin wartawan? disamperin tapi paling ya 2-3 gitu. Kalau Bernadia dia masih di atas panggung nih, wartawan naik. Naik wartawan di panggung. Jadi saya bilang sama dia kan, Nadia nanti kita ini ya bikin konten bentar ya gitu ya. Oh iya ntar katanya. Setengah jam lebih mungkin dia berdiri di dengan apa kan tanya wartawan segala macam. Ya saya nungguin dong. Tapi setia ya menunggu itu ya? menunggu, tapi ternyata ya mungkin ya udah kelamaan dan beliau juga udah capek mungkin kan. Ya udah turun,
Akhirnya ya udah foto aja yuk kata. Ya udah foto, udah adanya cabut. Oh, nanti kalau Yang malam bikin konten malah sama Masal. Sal Priadi. Sal ya? Priadi. Artinya mereka juga tahu kan lagu bahwa Giant J ini adalah pelantunnya si raksasa. Iya. Yang- Kalau Bernadia udah DM-an dan dia bilang juga, oh iya aku juga tahu kok lagu kamu. Oke, Waduh, luar itu. biasa. Itu penting, Mas. Nanti kalau di malam penganugerahan, Hah? kami nanti akan ketemu lagi mudah-mudahan ya. Nah, bikin Insya konten lah Allah. di situ. Ya kita lihat nanti. Karena pasti lebih riuh lagi. Saya juga belum tahu nih saya bakalan nyanyi atau enggak, dan mungkin Bernadia juga bakalan nyanyi Oke. atau enggak ya. Mudah-mudahan ketemu karena mungkin kan kursi nominasi kan mungkin beda ya, agak di depan ya. Mudah-mudahan bisa ketemu yang lainnya juga. Tapi seneng ya, baru muncul masuk nominasi luar Waduh, biasa seneng ya, Mas, ya. banget, alhamdulillah, bersyukur lah. Nggak ada yang nyangka juga kan. Kayak saya tuh mimpinya tuh di 2025 saya baru ketemu Bernadia. Oh, Mimpinya. mimpinya begitu. Ya, saya tuh ngobrol-ngobrol sama ini tim saya kan. Pengen banget itu ya. Oh, iya. Enggak, saya janjiin gini ngomong kan. Pokoknya ya kalau aku bisa satu panggung sama Bernadia, saya traktir kalian mau makan di mana gitu kan. Saya tuh mikirnya kayak baru 2025 gitu kan, Mas. Sebulan setelah saya ngomong, sepanggung. Terwujud ya. Janjinya belum tapi. Nanti ya makan-makannya ya. Jadi lebih nyaman sepanggung satu frame dengan Anya Geraldine atau sepanggung sama Bernadia lah. Karena kan satu passion kan. Iya. Tapi Anya Geraldine bagus juga ternyata suaranya. Oh, iya? Itu dia bakalan nyanyiin lagunya karena Jablay. iya, karena Lai-lai lah. ya, Keren pernah Anya. dipublikkan Titik Kamal akan muncul lagi ya. Oh, Titik Kamalnya enggak. Ya enggak, maksudnya Anya, iya. lagu Jablay itu kan dulu Titik Kamal itu ya. Ya, ini bakalan versi Anya Geraldine. Enggak kalah bagus sih. Iya. Akhirnya begitu, mau nggak mau sekarang aktris nyanyi bisa nyanyi, penyanyi pun bisa acting gitu. Iya, maksudnya. harus. Iya. Pokoknya harus paket lengkap biar yang kalau mau ditawarin job nggak milih-milih. Iya. Iya. Terakhir Juli itu Mas J bilangnya tingginya 2 meter 5. 2 meter berapa Mas? 205. 205 cm ya. Iya. Udah naik belum ini? Nggak tahu nih. Apa mau kita ukur dulu? Ukuran sepatunya Mas J 52. Iya. Jadi kalau nyari sepatu mesti kerja keras dulu untuk dapetin Atau ada yang mau ukuran itu. endorse sepatu boleh. Ini udah ganti loh Mas. Yang dari Ini yang udah ganti? kemarin ya. Udah ganti. Nyarinya susah nggak ini? Enggak. Nyarinya nggak susah, cuman harganya aja. Wis. Jadi ukuran berbanding lurus dengan harga ya. Bener, dan kualitas. Dan kualitas. Ada yang disampaikan Sobat Zeka, Mas Jai? Ya, balik lagi ke ini tadi sih. Jangan lupa dengerin lagu aku Teman Saja, ditonton video klipnya di channel YouTube-nya Pop Art. Di follow juga sosmed aku, ada Instagram JNJ, TikTok juga. Di follow juga Spotify dan lain-lain, boleh banget. Dan ditonton nanti filmnya, Ya. Mendadak Dangdut. Lihat acting pertamanya Lihat beliau. acting pertamanya aku, dan ada Anya Geraldine juga. Nah. Buat kalian para lelaki di luar sana yang menunggu actingnya Anya Geraldine yang baru, ada akunya. Ya, tungguin aja Mendadak Dangdut di tahun 2025. Oke. Terima kasih Mas. Ya, Jai terima Jai kasih juga, sudah Mas. mampir kembali ke Palmerah. Ya. Mudah-mudahan semua mimpinya terwujud. Amin, amin, Pelan-pelan tapi pasti. Iya. Yang penting backingannya nih, Waduh. Mas Jai ini orang gede semua. Mas Jai aja segini, backingannya kayak apa? Lebih gede. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan sehat Mas Jai. Ya, sukses juga buat Warta Kota. Terima Habis kasih. ini kita party. Terima kasih. Yeay. Bye-bye Sobat WK. Bye.